Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada sebuah pertanyaan dari Pak Pendi PP. Bang, kalau hukumnya mendewakan ulama dan guru atau seseorang itu gimana bang? Apakah boleh mendewakan ulama atau guru? Tolong penjelasannya bang. Jadi kalau ditanya hukum ya tidak boleh lah mendewakan seseorang, ya. Kalau kita mau membahasakan mendewakan, dewa ini kan sudah kalimat atau perkataan dewa itu kan sudah derajatnya sama dengan Tuhan, ya. Kalau zaman dahulu orang percaya pada dewa-dewa, yang dewa itu sama aja dengan Tuhan. Lalu kita mempertuhankan seorang, ya, mempertuhankan sosok ulama, sosok guru, ya nggak boleh. Kalau kita sederajatkan atau melebihi daripada Allah ya salah. Jadi di sini kita harus pahami sikap yang benar itu seperti apa. Atau ada juga orang yang ngefans, ya, ngefans sama artis, ngefans sama tokoh, seorang tokoh, dan berlebihan. Nah itu berbahaya. Karena apa? Banyak orang nggak paham sebab akibatnya. Ini mau saya kupas ini agak pahit. Jadi tolong didengar dengan hati yang jernih, karena kalau udah kopi pahit itu ya banyak yang tersinggung pasti. Ya. Kalau benar kita cinta kepada guru kita, cinta kepada ulama kita, maka cintailah karena Allah. Jangan kita cinta terlalu takjub, terlalu kagum, terlalu cinta melebihi daripada Allah. Nggak boleh, ya. Karena itu akan jadi yang namanya berhala diri. Di diri kita itu masih ada berhala-berhala yang menyekutukan, yang kita samakan dengan Allah. Nggak boleh, Allah nggak mau disamakan. Lalu Allah bilang apa lagi? Aku tidak suka sesuatu yang melampaui batas. Jadi sesuatu yang sudah melampaui batas, yaitu juga dosa, nggak baik, ya. Ya contoh yang melampaui batas yang seperti apa bang? Ya bagaimana sikap kita kepada guru kita. Kalau kita cinta, mahabbah, kita sayang, kita ada rasa cinta karena Allah, ya bagus, ya. Tetapi jangan sampai berlebihan. Terkadang banyak orang terlalu cinta, terlalu takjub, terlalu ya terlalulah kepada gurunya, tapi kepada orang tua nggak bisa begitu. Wah, kepada gurunya luar biasa dia adabnya, tapi kepada orang tua nggak ada adabnya seperti itu, ya. Nah itu kan berlebihan nggak kira-kira? Berlebihan, nggak boleh. Jangan sampai berlebihan, ya. Dan bagi kita para guru, para ulama, ya jangan suka didewa-dewakan, ya. Jangan suka disanjung, jangan suka dipuji-puja, jangan suka dikagumi. Itulah godaan orang yang beriman. Kalau godaan orang yang gak beriman akan selalu diajak pada keburukan. Nafsunya tuh selalu ngajak yang buruk-buruk. Tapi kalau orang sudah beriman, sudah dekat kepada Allah, nafsunya halus, yaitu diajak kepada kebaikan padahal buruk, ya. Senang dikagumi orang, senang dikagumi jemaahnya, senang dia dipuji-puja, akhirnya jadi dewa, ya. Dan senang pula dia didewakan, ya akhirnya jadi berhala diri. Kalau sudah jadi berhala diri, apa yang terjadi? Akan Allah hancurkan. Nah ini yang berbahaya, sangat berbahaya. Makanya bagi saudaraku, sahabatku,
Allah itu halus loh, permainan Allah itu. Ini bagi yang sudah merasakan, bagi yang sudah mengalami pasti paham ya. Bagi yang sudah bisa membaca pasti paham wilayah ini. Halus yang bagaimana bang? Kalau kita sayang, kita cinta kepada guru kita, kepada ulama kita, janganlah berlebihan. Kalau benci jangan berlebihan. Kalau cinta jangan juga berlebihan. Karena ketika segala sesuatu sudah berlebihan, nanti akan Allah rubah, akan Allah balik. Ya, contoh ada seorang guru, seorang ulama yang ya kalau dibilang ya derajatnya lagi ditinggikan oleh Allah. Mulia dia di mana-mana, tersanjung dia di mana-mana, terkenal dia di mana-mana. Sangat banyak disukai oleh para ibu-ibu. Ya. Nah, ketika sudah didewa-dewakan, di situ Allah murka, Allah marah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah rubah kehendaknya. Lalu sosok ulama tersebut poligami. Ketika sudah poligami, jatuhlah derajatnya. Semua ibu-ibu yang dahulunya itu cinta kepadanya, senang kepadanya, benci jadinya ya kan. Ya itulah untuk menghancurkan berhala tadi itu. Ya. Nah ini yang banyak kita tidak paham. Kenapa saya sangat melarang mendewa-dewakan guru? Karena itu akan menghinakan guru kita. Ya. Secara tidak sengaja, secara tidak langsung kita punya andil. Andilnya apa bang? Ya nanti sekarang kau puja-puja, besok dihancurkan Allah gurumu. Ya, yang awalnya dipuja jadi terhina. Yang awalnya mulia ya jadi hilang kemuliaan. Jatuh derajatnya di sisi hamba-hambanya. Yang dahulunya cinta jadi benci. Ya. Makanya bagi kita yang berguru kepada siapapun kita berguru, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai terlalu kagum. Jangan sampai terlalu mendewa-dewakan. Awalnya cinta. Ini sosok guru yang benar, ini sosok guru yang lurus, ini sosok guru yang mulia. Kagum kita pada keilmuannya, kepada sikapnya. Kagum kita kepada ketulusannya. Cinta kita kan. Nah, tapi di situ juga setan nggak tinggal diam. Dibisikin di hati kita kebaikan-kebaikan sehingga yang nampak di hati kita itu ya hanya keindahan dari sosok guru tersebut. Nah, ketika itu sudah melekat, berkerak di hati kita, menjadi berhala-berhala diri, suatu saat Allah hancurkan. Bagaimana Allah hancurkan? Ya akan ada terjadi perubahan sikap, perubahan cinta, perubahan rasa ya. Yang awalnya kita cinta kepada guru dibuatlah jadi benci. Benci kali kita kepada guru kita. Ya. Ditunjukkan apalah. Kalau dibilang yang dahulu nggak nampak bang aibnya, sekarang kok yang saya lihat aibnya terus. Nah, itu tandanya Allah sedang menghancurkan berhala-berhala diri di hatimu. Sehingga engkau benci kepada gurumu, maka sirnalah rasa cintamu, maka hancurlah rasa dewa-dewa di hatimu itu. Gak ada lagi kau dewakan dia. Karena apa? Di hatimu sudah sakit, di hatimu sudah benci. Ya itu cara main Allah. Ya. Nih banyak ini para jemaah, para murid yang gak ngerti. Dan banyak juga para guru, para ulama yang gak ngerti wilayah ini. Ketika dia dimuliakan Allah senang sekali, mulia sekali ya. Jadi kalau kita melihat di kehidupan nyata, banyak guru kita, banyak ulama kita. Kenapa ya bang ulama sekarang kok dibuat kriminalisasi ya bang, dianggap kriminal? Kok sekarang ulama kok begini, kok begitu, kok banyak yang benci bang? Ya sebenarnya itulah cara Allah menghancurkan berhala di diri kita.
Ya kan? Terhina guru kita di dunia ini. Ya. Begitu cara Allah menghancurkan berhala itu. Jadi kalau banyak kita dengar ada ulama yang kok terhina ya, kok difitnah ya, kok dikecilkan ya, kok dipenjara ya, ya itu cara Allah. Ya. Karena apa? Salah kita juga. Kenapa kita mendewa-dewakannya? Ya. Engkau anggap dia mulia, tapi kau nggak melihat siapa yang memuliakan dia. Ya. Yang kita lihat hanya sosok gurunya, yang kita lihat hanya sosok ulamanya, tapi kita nggak melihat siapa di sebalik yang memberi kemuliaan itu. Buta kita, nggak bisa kita lihat yang memberi kemuliaan itu siapa. Akhirnya hanya figur sosok gurunya yang kita lihat. Dia mulia, dia mulia, dia mulia. Lama-lama jadi dewa. Ya, sudah jadi dewa, Allah murka. Allah nggak mau diduakan. Allah nggak mau ada sesuatu yang melebihi daripada Allah. Ya, terlalu banyak yang mendewakannya, akan Allah hinakan sosok guru itu. Dibuatnya terhina, dibuat hati kita berubah. Awalnya benci, awalnya sayang, jadi nggak suka. Ya, yang awalnya cinta jadi benci. Kenapa ya bang, saya nggak salut lagi sama sosok guru itu? Kenapa ya bang, saya nggak suka lagi guru itu? Dulu saya suka bang, sekarang nggak suka lagi. Ya itu pertanda Allah sedang menghinakanmu, menghinakan sosok guru kita itu. Karena siapa ya? Karena engkau terlalu memujanya berlebihan, engkau terlalu mendewa-dewakannya berlebihan. Ya, makanya bagi sosok guru dan ulama yang benar-benar paham wilayah ini, dia sangat anti kemuliaan, sangat anti dihormati, sangat anti dikagumi, sangat anti disanjung-sanjung, dipuja-puja. Nggak mau dia dispesialkan. Karena apa? Dia paham ini terlalu lama bergerak di hati para jemaahnya, terlalu lama bergerak di hati para pengikutnya, akan jadi dewa. Ketika jadi dewa ya siap-siap aja Allah jatuhkan. Ya, makanya ini untuk siapapun, baik murid maupun guru, baik guru maupun murid, sama-samalah kita paham. Ya, makanya bagi guru yang kalau ada murid kita yang benci kepada kita, dulu bang dia patuh sama saya bang, dulu dia baik sama saya bang, sekarang ini murid kok luar biasa benci sama saya. Ditinggalkan murid kita. Ya, kita guru nih, udah banyak kita berjasa kan, udah banyak kita berbagi ilmu, udah banyak kita berbagi kebaikan. Tiba-tiba di suatu titik murid kita durhaka sama kita, malah dia pula fitnah kita misalkan. Ya jangan marah. Ya, harus paham kita. Seharusnya engkau bersyukur. Kalau ada murid-muridmu benci kepadamu, seharusnya engkau bersyukur. Berarti engkau tak jadi lagi dewa, tak jadi lagi berhala diri. Begitulah cara Allah menghancurkan. Ya. Atau bisa jadi ada murid yang betul-betul dia cinta kepada gurunya, tapi gurunya ini kasar. Gurunya ini selalu gembleng luar biasa. Ya, sehingga timbul rasa nggak suka di hati muridnya. Ya, timbul rasa kecewa, rasa nggak suka. Yang awalnya muridnya benci, yang senang, cinta jadi benci. Ya, kalau ada guru yang membuat kita benci kepadanya, itu sebenarnya itu guru tersebut menghancurkan berhala diri kita. Makanya banyak-banyak prasangka baik, yang kita prasangka buruk terus. Ya, jadi kalau kita ditinggalkan guru atau guru ditinggalkan murid, ya sama-sama baik sangka. Berarti berhala diri di antara kalian itu udah nggak ada lagi. Ya, ada sosok guru, sosok ulama yang betul-betul tersanjung, mulia,
dihormati, disegani, berwibawa, habis wibawanya. Di suatu titik Allah rendahkan derajatnya serendah-rendahnya. Ya, banyak-banyaklah bersyukur. Bersyukur yang bagaimana bang? Ya berarti di hatimu tuh Allah sudah hancurkan kemuliaan. Karena engkau cinta kemuliaan. Selagi itu melekat, itu yang Allah kikis. Ya, yang dahulu engkau dihormati jadi terhina. Yang dahulu engkau dimuliakan, ya jadi sekarang nggak ada apa-apanya lagi. Itu tandanya Allah menghancurkan sifat-sifat ingin disanjung, sifat-sifat ingin dipuji, sifat-sifat ingin dihormati. Ya, buang itu semua. Makanya kalau guru jadi murid itu enak. Kalau kita salah, ada guru yang mengingatkan. Yang beratnya itu kalau kita jadi guru, weh ajab kita dibuat. Ya, kalau nggak pandai-pandai baca, hancur kita. Siapa lagi yang mengingatkan sosok guru? Guru udah paling tahu, udah paling benar. Hah? Ya kan? Siapa yang berani mengingatkan? Tak ada yang berani tegur. Nah makanya lepas itu pangkat. Jangan suka kita disanjung, jangan suka kita dimuliakan, jangan suka kita dipuji-puja. Ya. Nanti takutnya apa? Terlalu silau, jemaah terlalu silau, murid-murid kita terlalu silau oleh keistimewaan yang Allah hujamkan di diri kita, sehingga yang mereka lihat hanya kita, Allahnya nggak dilihat. Ya. Guru tersebut mulia, ulama tersebut mulia, tapi orang nggak lihat siapa yang memberikan kemuliaan itu. Lama-lama jadi dewa. Ya, jadi tetaplah biasa-biasa saja. Yang lebih enak jadikan guru kita itu seperti orang tua kita. Ya, terkadang kita sama orang tua adabnya kurang, tapi kepada guru luar biasa adab kita. Itu juga sudah berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Allah nggak suka itu. Jadi kalau dibilang ya hati-hati, saling menjaga. Kalau saat ini kita punya sosok guru, punya sosok ulama yang kita cintai, sayangilah mereka. Bagaimana bang cara menyayangi guru kita bang? Bagaimana cara saya mencintai guru saya bang? Doakan terus guru kita itu. Ya. Yang kedua, jaga sikap kita, jangan berlebihan dalam mencintainya. Karena kalau berlebihan jadi berhala. Kalau sudah jadi berhala, Allah hancurkan. Nanti apa? Jatuh derajat guru kita itu. Dihinakan sehina-hinanya. Ya. Jadi jangan heran kalau banyak para ulama, para guru, kenapa di dunia ini terhina? Kenapa di dunia ini banyak fitnah? Ya sejatinya ya rahasia Allah juga. Ya, rahasia Allah. Engkau terlalu cinta, engkau terlalu mendewa-dewakan, aku hinakan kata Allah. Ya, jadi kalau kita sayang kepada guru kita, sayang kepada ulama kita, ya biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Kalau kita kagum cukup di dalam hati, jangan kita ucapkan di lisan, jangan kita istilahnya tampakkan, ya, cukup di dalam hati. Karena apa? Ngeri loh. Kita mengangkat derajatnya naik terus, ya kan? Mulia. Di satu titik Allah sudah capek, udah murka Allah. Dibuatlah skenario, terhina jadinya guru kita. Ya. Jadi itu ya gara-gara kita juga. Ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah menghinakan guru kita. Ini banyak orang yang nggak paham. Dia cinta kepada gurunya, tapi di akhir cerita dia menghinakan gurunya. Ya.
Makanya saya selalu melepas istilah pangkat guru itu. Nggak ada guru, nggak ada murid lah. Sama-sama belajar aja kita. Ya. Tapi banyak kok orang yang senang dianggap guru, senang dianggap ulama, senang dihormati, senang dipuji-puja. Ya tunggu aja. Tinggal tunggu aja. Kalau sudah jadi berhala diri, siap-siap. Allah hancurkan itu berhala. Yang terjadi apa? Terhina. Ya. Jadi terhina itu juga ada pesan Allah sebenarnya. Cuman banyak orang nggak bisa membaca hikmahnya. Ya. Jadi kalau kita sayang kepada guru kita, sayang kepada ulama kita, cintailah karena Allah. Jadi Allah dulu nomor 1, baru gurunya nomor 2. Jangan terbalik. Guru nomor 1, Allah nomor sekian. Ya, masih gurunya aja yang kita lihat, Allahnya kita nggak lihat. Jadi kita cintai karena Allah. Tetaplah biasa-biasa saja, tetap jaga adab, ya. Untuk meraih keberkahan ilmu, jaga adab. Karena ketika kita beradab kepada guru, maka Allah juga ridho, ya kan? Tetapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai melampaui batas. Jadi kalau ada istilah mendewa-dewakan, itu sudah melampaui batas. Ya, Allah nggak suka. Jadi kepada siapapun kita berguru, kepada siapapun kita belajar, tanya lagi diri kita. Kenapa ya bang, dulu guru saya mulia bang, derajatnya tinggi bang, sekarang kok terhina bang? Kok banyak difitnah orang bang? Kok banyak orang benci bang? Yaitu cara Allah menghancurkan berhala diri di hatimu, ya, sehingga engkau tidak lagi terlalu kagum berlebihan. Nah, kalau kita jadi guru, buang pangkat guru. Jangan senang dipuji, jangan senang disanjung, jangan senang dimuliakan, ya. Jangan kita mentang-mentang guru luar biasa, kita senang kali dipuji makhluk, ya. Nanti kalau nggak kuat, siap-siap aja dihinakan Allah. Itu yang kita takut. Makanya kalau kita itu biasa-biasa saja, ya enak, ya. Jadi guru yang bagus, ulama yang bagus itu kapan dia kemuliaannya nampak? Kemuliaannya nampak itu setelah dia meninggal, itu yang bagus. Tapi selagi dia hidup biasa aja, nggak nampak sama orang. Tapi ketika dia sudah tiada, dia sudah meninggal dunia, baru di situ kebaikan-kebaikannya itu ditampakkan Allah. Naik ke permukaan. Tahu semua orang kebaikan-kebaikannya, kemuliaannya. Di situ harum namanya. Itu lebih aman. Ya. Kalau kita masih hidup, masih senang dipuji, hati-hati. Ya, jangan dianggap itu suatu karunia, bisa jadi itu ujian dari Allah. Ya. Enaknya kapan bang? Saya diketahui kebaikan saya, tunggu kamu mati. Mati kamu, barulah kemuliaan dirimu tampak. Itu yang aman. Tapi kalau masih hidup nampak muliamu, takutnya apa? Di dunia kau mulia, di akhirat kau tercela. Itu yang kita takut. Hah? Di dunia aja kita yang nampak mulia, tapi di akhirat kelak tercela kita. Mau apa kita jawab kalau ditanya langsung sama Allah? Senang kau dipuji makhluk ya? Gak ada makhluk itu lihat aku, yang dia lihat hanya dirimu saja yang mulia. Tapi gak ada makhluk itu melihat siapa yang memberi kemuliaan pada dirimu. Mau jawab apa kita di sisi Allah? Ya, jadi makanya para guru, para ulama jangan besar kepala. Jangan senang dipuji-puja, ya. Dan kita juga para murid, para jemaah, jangan berlebihan. Kalau kita sayang kepada guru-guru kita, doakan terus yang baik. Jaga sikap kita, jangan berlebihan memuliakannya. Karena nanti jadi berhala dan Allah nggak suka, Allah hancurkan. Apa yang terjadi? Hinalah guru kita, jatuhlah derajatnya. Sejatinya itu Allah semua itu. Ya,
Jadi kalau kita dengar, bang, guru, para ulama, para guru, kenapa bang sekarang dikriminalisasi bang? Kok dianggap salah bang? Kok dipenjara bang? Ya salah kita juga. Kenapa terlalu mendewakan? Nah, begitulah cara Allah menghancurkan berhala itu. Kasihan kan? Makanya kita juga hati-hati. Ya. Jangan senang kita terlalu berlebihan. Bahaya itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa direnungi. Betul-betul direnungi. Pahamlah pada posisi kita. Kalau kita jadi murid, jangan berlebihan memuliakan guru. Kalau kita jadi guru, jangan senang dimuliakan murid. Ya, jangan senang. Nanti terlalu silau orang. Yang dia pandang hanya diri kita, Allah dia nggak pandang lagi. Dan itu membuat Allah murka. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.